Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Nah, berjumpa lagi dengan ngutip Yayasan Aurika. Kali ini cukup spesial karena berlangsung selama 1 bulan ya, dengan pembicara yang juga beragam dari latar belakang profesi dan disiplin ilmu yang macam-macam banget ya. Ada dokter, kemudian terapis, dosen, guru, psikolog, dan juga ada beberapa tamu nanti ya dari kalangan advokat juga. Nah, hari ini tepatnya tanggal 10 Maret 2022, Ngutips memasuki pekan kedua, tepatnya hari ke-9. Nah, kemarin Bu Widya dari Yayasan Aurika juga telah membahas tentang pentingnya intervensi dini untuk anak gangguan pendengaran yang hendak dihabilitasi menggunakan teknologi pendengaran. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika anak gangguan pendengaran ini sudah diintervensi menggunakan teknologi pendengaran yang sesuai kebutuhan, terus gimana kita bisa melakukan habilitasi mendengar secara optimal di saat anak-anak kita ini belum terbiasa mendengar, kan gitu ya. Nah, ini terima kasih juga yang sudah bergabung, Mama TV, Mama Larasati, terima kasih. Nah, ada beragam cerita dari orang tua gitu ya. Kebetulan saya hari ini yang memandu, biasa dipanggil Bunda Eli di Aurika, termasuk salah satu praktisi ya, praktisi EVT di Yayasan Aurika. Kebetulan Yayasan Aurika memiliki beberapa praktisi EVT dan salah satunya adalah saya. Nah, beragam cerita dari orang tua yang anak-anaknya kami tangani itu ada cerita bahwa bagi anaknya yang baru make gitu ya, baru make teknologi pendengaran, baik itu APD maupun implan koklea, ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tuh sering muncul. Jadi kayak misalkan, kok anak saya belum mau ya pakai alat bun gitu. Atau kadang kalaupun mau pakai tuh pakainya nggak lama, dilepas-lepas terus. Ada juga yang mengatakan bahwa anak saya tuh kalau dipanggil nggak noleh, kalau saya ajak ngobrol juga kok kayaknya nggak ngeresponsif, misalkan seperti itu. Dia asik sendiri dengan permainannya atau dengan kegiatannya saat itu. Dia asik bermain mobil-mobilan, dia asik main balok, dan seterusnya. Jadi beberapa case yang kami temui memang banyak seperti itu ya, senada kasus-kasusnya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan anak ingin sesuatu gitu ya, misalkan membutuhkan sesuatu atau menginginkan sesuatu ke kita, itu kok masih sering pakai gestur sih kalau ingin sesuatu gitu, masih suka tarik-tarik baju saya aja, nggak mau ngomong, dan seterusnya. Jadi ada kisah-kisah yang senada seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama atau yang mirip gitu ya, boleh banget nanti kita komen di kolom komentar, chat aja, jadi kita bisa diskusi bareng. Nah, ada beragam cerita dari orang tua mengenai anaknya yang baru menggunakan teknologi pendengaran, baik itu ABD atau implan koklea seperti yang kami ceritakan tadi. Anak saya kok nggak mau sih pakai alatnya dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ketika kita bicara sebabnya apa ya Bun gitu kan, jika kita bicara sebab, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa karena teknologi pendengaran yang dipakai ya, entah itu ABD atau implannya, bisa terkait manajemen audiologi, misalkan fitting atau mappingnya gitu. Bisa juga karena habilitasi di rumah ya, intervensi ketika di rumah, habilitasi oleh keluarga. Bisa juga disebabkan oleh gangguan penyerta, misalkan anak-anak gangguan pendengaran yang juga memiliki gangguan penyerta seperti gangguan konsentrasi atau gangguan lain-lain. Bisa juga sebabnya itu karena usia mendengar, jadi baru banget pakai alat ya kan, jadi usia mendengarnya tuh masih mula banget ya, awal-awal banget. Bisa juga seperti itu. Jadi banyak sekali faktornya, kita nggak bisa menentukan faktornya pasti ini nih. Nah, kayak gitu. Ada banyak faktor yang perlu kita amati. Namun kali ini di sesi obrolan kita hari ini nih ya, kami akan spesifik menitik beratkan pada salah satu faktor yang menyebabkan perilaku mendengar itu tidak berkembang optimal atau belum terbentuk
ya, yakni habilitasi keluarga. Jika kemarin Bunda Widya membahas tentang intervensi dini, maka kali ini giliran saya membahas tentang habilitasi keluarga. Nah, sebelumnya sesuai judul nih ya, judulnya kan membentuk perilaku mendengar. Sebelumnya apa sih perilaku mendengar yang kami maksud gitu kan? Sederhananya gini, anak menjadikan mendengar sebagai kebiasaan dalam berperilaku. Loh, memangnya mendengar belum jadi perilaku kah, Bun? Kan sudah pakai alat. Begini ceritanya. Jadi anak-anak kita mendapatkan beragam stimulus visual di sekelilingnya, gitu ya. Dan berhasil mereka tangkap menggunakan indera penglihatan mereka. Jadi mulai dari ada kursi, ada pintu, ada meja, ada tempat tidur, botol minum dia, baju dan semuanya itu mereka tangkap menggunakan indera penglihatan mereka. Itu stimulus visual yang berhasil mereka tangkap. Sebaliknya mereka juga mendapatkan beragam stimulus taktil atau rabaan ya. Sehingga mereka juga berhasil menangkap itu, mereka bisa merabanya, memegangnya, merasakan misalkan ya ketika ada air yang mereka minum mereka rasakan dan seterusnya. Mereka berhasil menangkap itu menggunakan indera perabanya ketika memegang gitu kan ya. Nah, sedangkan untuk stimulus yang sifatnya auditori ya kan, baik itu bunyi atau suara berupa bahasa yang bermakna yang kita berikan, itu tidak mampu mereka tangkap. Kenapa tidak mampu mereka tangkap? Karena selama ini sebelum mereka menggunakan teknologi pendengaran, mereka mengalami gangguan pendengaran dan dengan berbagai derajat gangguan pendengaran ya, dari mild hingga profound hearing loss. Nah, mereka belum mampu menangkap stimulus auditori itu secara optimal karena adanya gangguan pendengaran. Sehingga ketika hal ini berlangsung selama bertahun-tahun, terutama untuk anak-anak yang terlambat intervensi, akibatnya mereka tidak atau belum terbiasa dengan stimulus auditori itu, belum terbiasa dengan bunyi atau suara di sekelilingnya. Mereka tidak terbiasa memfungsikan indera pendengarannya yang tergantikan gitu ya, atau dibantu oleh teknologi pendengar. Jadi mereka belum terbiasa seperti itu, sehingga ketika anak itu menggunakan teknologi pendengaran tidak serta-merta terbentuk secara otomatis perilaku mendengar. Jadi perlu dilatih, perlu dibiasakan, sehingga pada titik tertentu anak berhasil memiliki perilaku itu. Jadi udah jadi kebiasaan gitu ya istilahnya, seperti itu. Nah, Carol Flexer sebagai salah satu audiologist dan certified auditory verbal therapy pernah menjelaskan mengenai statementnya yang cukup singkat tapi benar-benar masuk gitu ya, bahwa ears are the doorway to the brain. Jadi ibaratnya telinga itu pintu masuk. Pintu masuk apa sih? Pintu masuk stimulus bunyi atau suara yang berisi bahasa untuk bisa dimaknai oleh otak. Nah, anak-anak ketika mampu melihat botol berisi air minum, itu kan berarti mereka terstimulasi oleh stimulus visual ya, sehingga indera penglihatannya menangkap itu. Karena indera penglihatannya baik-baik saja, misalkan begitu. Kemudian anak juga mampu memegang dan merasakan kesegaran air di dalamnya, karena indera yang lain di organ tubuhnya yang lain juga baik-baik saja, sehingga stimulus itu tertangkap dengan baik. Tapi anak-anak tidak mendapatkan informasi berupa bahasa karena pintu masuk mereka yang disebutkan tadi ya, ears-nya tadi, doorway-nya tadi, pintu masuk mereka secara fisiologis terganggu. Entah apa gangguannya, kan macam-macam ya anak-anak. Ada yang karena sel-sel rambut di rumah siputnya dan lain sebagainya, atau daun telinganya ya, ketika kondisi daun telinganya yang bermasalah dan seterusnya. Jadi macam-macam.
Jadi walaupun ada stimulus bunyi, walaupun ada stimulus suara, jadi walaupun kita ngomong lah ibaratnya ya, walaupun kita bicara kepada mereka, stimulus itu kan ada. Cuman karena pintu masuknya ini ada gangguan gitu ya, pintu masuknya ada gangguan, suara yang kita berikan kepada mereka berupa bahasa itu nggak bisa diteruskan, nggak bisa diproses, nggak bisa dimaknai oleh otak, sehingga mereka nggak bisa memaknai itu. Jadi walaupun mereka melihat botol air ya, botol yang berisi air minum, secara visual mereka melihat itu, tapi secara pemaknaan bahasa di otak mereka tidak terbentuk karena informasi yang kita berikan nggak masuk. Itu seperti itu. Jadi ketika kita gitu ya, ketika kita orang tua mereka atau keluarganya memberikan anak-anak gangguan pendengaran ini alat bantu dengar atau implan koklea, maka saat itu pula lah kita sebenarnya sudah memberikan pintu masuk yang baru, ibaratnya gitu, mudahnya begitu. Jadi fungsi indera pendengaran yang terdapat gangguan tadi kita bantu dengan alat bantu dengar atau implan koklea, sehingga ada fungsi yang kita bangkitkan kembali gitu ya, fungsi mendengarnya. Nah, fungsi yang baru ini loh, sebagai jalan pintu masuk stimulus bunyi atau suara ini loh yang mau diproses atau dimaknai oleh otak. Ini yang perlu kita latih karena tidak otomatis tadi ya yang kami katakan. Poin pentingnya, karena pintu masuk ini baru kita berikan, maka anak kan belum terbiasa mempergunakan atau memfungsikan tadi ya. Maka kitalah yang berperan untuk melatih, menyadarkan, membiasakan ke anak-anak sehingga mereka punya atau akhirnya terbentuk perilaku mendengar. Itu begitu. Nah, sahabat Aurika dimanapun berada, keluarga dan anak-anak kita ini kan terbiasa menggunakan atau memfungsikan fungsi visual atau penglihatan ya dalam melakukan komunikasi gitu kan. Nah, kita kerap menemui anak-anak itu akan menarik-narik baju kita atau menarik-narik tangan kita ketika menginginkan sesuatu, alih-alih mereka mengucapkan kata demi kata gitu kan ya, atau mereka menunjuk benda ketika meminta, misalkan gitu ya, atau memainkan gestur ketika meminta makan dengan gini, misalkan gitu, itu sebagai tanda bahwa mereka minta makan, atau menggeleng bila menolak sesuatu, mengangguk bila mengiyakan dan lain sebagainya. Intinya itu adalah cara komunikasi anak-anak kita sebelum mereka dihabilitasi atau diintervensi dengan menggunakan teknologi pendengaran atau auditory verbal therapy. Sebaliknya, keluarga ya kan, anggota keluarga atau kita juga tidak berbeda. Kita akan menggerakkan tangan sebagai tanda memanggil, ayo gitu ya. Atau ketika misalkan anak melakukan sesuatu yang kita larang, kita biasanya cenderung tangan juga, tidak, no, stop, tangan kita udah gerak-gerak duluan gitu ya. Sambil geleng-geleng, nggak boleh ya, stop, nggak boleh misalkan. Jadi intinya gestur. Atau ketika kita mengajarkan sesuatu, misalkan ada benda yang besar, kita kenalkannya adalah dengan memutarkan tangan kita besar, botolnya besar, atau bonekanya adik besar misalkan gitu. Jadi ada pola habit ya komunikasi yang kita lakukan, baik anak terhadap kita maupun kita terhadap anak, itu cenderung gestur atau visual ya, ada yang membaca bibir dan seterusnya, macam-macam. Pertanyaannya adalah apakah ini salah gitu ya, apakah ini salah? Kalau kami menjawab tidak, ini wajar karena saat itu anak belum menggunakan teknologi pendengaran dan memang itulah satu-satunya cara kita berkomunikasi. Itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan agar komunikasi berjalan, agar anak paham maksud kita, kita pun paham maksud anak. Saat itu begitu ya. Namun kebiasaan ini tentu saja serta-merta perlu disesuaikan, sehingga ketika anak
anak kita mulai menggunakan teknologi pendengaran mereka, nah kita langsung udah waktunya berubah nih, gitu istilahnya, beradaptasi, mulai mentransisikan dari kebiasaan visual ke mendengar. Jadi seiring kita itu memberikan teknologi pendengaran, baik itu ABD atau implan koklea, ini saya juga gestur nih sebenarnya ya. Jadi seiring kita memberikan itu, kita harus beradaptasi untuk mengubah pola komunikasi kita dari visual ke mendengar. Cuman memang nggak bisa ekstrim ya, ekstrim langsung no visual, no gestur. Jadi ibaratnya menghilangkan sama sekali juga tidak mungkin, karena namanya transisi, namanya adaptasi, perlu proses. Anak pun akan, komunikasi juga akan terhambat ketika misalkan anak yang pondasi mendengarnya itu belum terbentuk, bahasa belum ada, kita udah serta-merta ngilangin gestur sama sekali, anak akan menjadi bingung juga gitu ya. Kita juga akan bingung gimana ini biar anak paham dan seterusnya. Cuman intinya memang harus segera ditransisikan, harus segera disesuaikan dari visual ke mendengar. Itu harus, karena kan anak udah pakai alat ya. Selamat bergabung Mama Azam dari Banjarmasin, lama tak jumpa, semoga sehat selalu. Selamat bergabung juga untuk mama-mama yang lain, semoga suara saya bisa terdengar jelas dan hari ini sinyalnya bersahabat dengan kita ya. Semoga tidak ada drama-drama nge-freeze. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk sahabat-sahabat Aurika yang baru bergabung. Melanjutkan tadi, ketika kita memakaikan ABD atau implan koklea kepada anak, pasti harapan orang tua adalah agar anak mampu mendengar dan berkomunikasinya pun secara verbal atau lisan gitu ya. Oleh karenanya pendekatan yang kita pakai pun harus sesuai dengan harapan itu. Ketika harapan kita anak mampu mendengar, anak mampu berkomunikasi secara lisan atau verbal, pendekatannya harus sesuai, begitu ya. Salam kangen juga Mama Hasna. Nah, ketika anak mulai beralih dari komunikasi visual ke mendengar, keluarga memiliki peran yang sangat-sangat besar. Jadi keluarga pada proses peralihan ini tuh perannya sangat besar sekali dan signifikan. Jika kita ingin anak tuh berbahasa lisan, kita juga harus berbahasa secara lisan. Sederhananya begitu. Nah, jika kita ingin anak mendengar, kita juga harus selalu memperdengarkan. Memperdengarkan apa? Apapun yang mau kita bahasakan, kita perdengarkan. Ya, dan siapa saja yang perlu memperdengarkan? Siapapun, seluruh anggota di rumah khususnya, karena tema kita hari ini adalah habilitasi keluarga. Nah, mengapa sih kok harus begitu? Nah, mengapa demikian? Kembali lagi ke tujuan awal. Tunggu, sepertinya ada pesan khusus, suaranya katanya berisik. Tunggu ya mama-mama. Oke, maaf sponsor. Jadi mengapa sih harus demikian? Kembali lagi ke tujuan awal. Ketika kita ingin anak kita mendengar, karena mereka belum terbiasa mendengar melalui alat bantu dengar atau implan kokleanya, maka kitalah yang harus membiasakan itu sehingga menjadi perilaku sehari-hari, menginformasikan atau membahasakan apapun segala hal yang di sekitar anak. Wah, udaranya dingin ya, hujannya deras, misalkan gitu. Oh, adik mau minum, haus ya, gitu. Waduh, bajunya basah habis main air, senang hari ini, misalkan begitu. Jadi banyak hal yang kita bahasakan tidak hanya melulu kata benda. Intinya adalah apapun yang dialami, kemudian diamati oleh anak maupun kita. Misalkan kita sedang mengamati sesuatu yang menarik, kita ingin anak melebur dengan kegiatan kita yang kita anggap menarik itu, kita tunjukin, Dede sini deh, itu loh ada kucing. Oh, kucingnya banyak ya,
kucingnya gendut-gendut, misalkan gitu. Jadi kita ajak, misal seperti itu. Jadi tidak melulu di meja, tidak melulu dalam konteks pembelajaran formal yang benar-benar anak harus duduk di meja gitu ya, duduk di kursi dengan belajarnya konteksnya di meja, tidak harus, tapi semua konteks itu seperti itu. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Karena ini bekal untuk anak-anak mampu berbicara nantinya, bekal untuk anak-anak mampu memahami sesuatu, berespon, atau bekal komunikasi sehari-hari terutama gitu ya, serta menjadi pondasi untuk kemampuannya yang lain. Nah, kemampuannya yang lain ini apa sih? Nah, pada pembahasan yang dipaparkan oleh Bu Eka mengenai auditory brain development telah dijelaskan bahwa kemampuan mendengar menjadi pondasi untuk mengembangkan kemampuan otak anak yang lain. Nah, termasuk kognitif, yang mana fungsi kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan logika, yang menjadi dasar-dasar kemampuan anak dalam pemecahan masalah ya, yang bersifat pemecahan masalah. Nah, gimana sih seorang anak itu dikatakan sudah memiliki kemampuan atau perilaku mendengar? Itu gimana sih? Gitu. Terima kasih Mama Ami yang sudah bergabung. Terima kasih juga Ibu Tiwi yang sudah bergabung, Mama Zakia yang sudah bergabung, yang baru bergabung. Mengikuti aja ya, mengikuti aja. Kalau misalkan ada yang terlewat bisa dilihat lagi live-nya di akun Instagram Yayasan Aurika. Hai Bunda Coco, terima kasih sudah bergabung. Semoga Musa dan adiknya sekeluarga sehat ya. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Gimana sih seorang anak itu dikatakan memiliki perilaku mendengar atau perilaku mendengarnya sudah terbentuk? Tuh gimana sih? Nah, beberapa hal yang bisa kita amati di antaranya, kalau kita mau perhatikan lagi ya, kita buka-buka lagi nih, kita bredel lagi. Kita bredel itu apa ya? Kita pilah-pilah lagi ya. Kita coba ingat-ingat lagi. Jadi ketika anak itu perilaku mendengarnya sudah terbentuk, anak akan menunjukkan senangnya menggunakan ABD atau implan koklea. Jadi anak itu lebih senang menggunakan ABD-nya, lebih senang menggunakan implan kokleanya dibanding ketika alat-alat tersebut dilepas. Gitu. Jadi ketika baterai habis, anak itu sudah langsung minta ganti karena mungkin mereka nggak nyaman ya. Biasanya udah nikmat mendengar suara gitu ya, tiba-tiba sunyi, mereka segera minta ganti baterai. Atau ketika bangun tidur atau habis mandi gitu, langsung yang dicari itu alatnya gitu. Jadi ada cerita itu dari salah satu murid di sini. Jadi bangun tidur tuh yang dicari bukan minum atau apa gitu, bukan Bu. Jadi alatnya udah langsung dicari, dipasang sendiri gitu. Jadi seperti kita, layaknya kita. Ketika mata kita terbuka, maka anak-anak itu juga butuh telinganya pun ingin mendengar. Bedanya dengan kita bisa mendengar itu selama 24 jam bahkan ketika kita tertidur. Tapi kalau anak-anak kita ini kan sangat tergantung alatnya ya, sehingga kalau misalkan mereka bangun, mereka tidak mendengar, mereka segera ingin memakai alatnya, itu begitu. Nah, seperti kutipan eyes open, ears on ya. Jadi artinya ketika anak-anak itu membuka matanya, maka dia butuh telinganya itu untuk mendengar gitu. Jadi wajar bagi anak-anak yang perilaku mendengarnya itu sudah terbentuk, ketika mereka bangun yang dicari pertama kali alatnya itu gitu. Ketika baterainya habis, ada juga pengalaman itu yang ketika anak itu baterainya habis dan ternyata ada orang tua yang waktu itu kebetulan pas lupa membawa baterai, anaknya bete gitu ya. Jadi untungnya kami ada stok gitu ya, stok baterai sehingga bisa segera ada solusi, jadi anaknya happy lagi. Jadi ada proses yang seperti itu untuk anak-anak yang kemampuan mendengarnya jauh lebih baik ya, terutama anak-anak yang memang sudah nikmat ya, istilahnya tuh udah menikmati enaknya mendengar, itu seperti itu.
Untuk kasus-kasus yang saya ceritakan tadi, contohnya seperti itu. Jadi anak tuh lebih senang, udah nyaman lah dengan ABD-nya. Kalau nggak pakai itu mereka kayak ngerasa kehilangan, kayak gitu. Selamat bergabung Mama Septri, Mama Juli. Wah, ini kayaknya teman-teman sahabat-sahabat Mama Papa dari kelas EVT online ini. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung. Kelas EVT online Yayasan Aurika ya. Jadi saudaranya mungkin banyak dari segala penjuru Nusantara. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi sih yang bisa kita amati untuk memastikan atau mengukur anak-anak ini perilaku mendengarnya sudah terbentuk? Yang kedua adalah anak mulai senang mengeksplorasi bunyi. Gimana sih mengeksplorasi bunyi? Misalkan yang paling sederhana aja, yang paling sederhana ketika mereka punya minum gitu ya, minuman dia, terus ketika mereka kocak-kocakan gini, loh kok ada bunyinya, mereka senang. Jadi gini ada ekspresi-ekspresi yang lucu gitu dari anak-anak ketika dia mendengar bunyi terus langsung megang telinganya gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa dia mendengar suara dan dia excited dengan itu. Sederhana sekali. Jadi dulu juga ada cerita dari salah satu murid kami juga, kebetulan baru implan gitu ya. Akhirnya dia tuh bisa mendengar suara kertas yang digosok-gosok itu loh. Suara yang di kertas yang digosok-gosok di meja atau di mana gitu kan ada bunyinya gitu ya. Terus dia tuh kayak excited. Jadi dia kayak senang gitu. Jadi akhirnya dari situ dia mulai makin lama makin explore, apa-apa dieksplor gitu ya. Terutama ya kan khususnya ketika kita tuh bicara. Jadi sering ada beberapa kesempatan, bahkan waktu itu murid yang masih berusia 18 bulan gitu ya, dia tuh udah asik sendiri gitu kan, terus ketika saya menyembunyikan mainan gitu di sini, terus dia kan meraba, dia tuh kayak apa sih gitu kan, tapi ketika saya bilang, dia tuh langsung kayak nyimak gitu ya. Dia mulai senang dengan itu dan akhirnya berusaha untuk memproduksi bunyi yang sama karena usianya masih kecil, jadi dia belum bisa sih ya, tapi mirip lah bunyi yang keluar. Tapi intinya anak mulai senang mengeksplorasi bunyi atau suara. Nah, entah itu dengan menghentikan aktivitas ya, yang paling sederhana kan ketika ada suara anak itu menghentikan aktivitas terus menoleh misalkan, atau tersenyum, atau mencari sumber bunyi itu. Jadi ada juga ceritanya anak usia mau 3 tahun, 2 tahun 8 bulan. Jadi mulai bisa mendeteksi suara HP mamanya dengan jarak jauh. Jadi HP-nya itu bunyi terus dia langsung dia lari nyari, terus diambil HP-nya. Dia akhirnya mengenal itu sebagai suara HP. Nah, sehingga setiap kali itu bunyi dia langsung ke mama nunjukin itu HP-nya bunyi. Jadi ibaratnya gitulah ya. Jadi sudah mulai seneng terhadap eksplorasi bunyi itu. Itu kalau sudah terbentuk perilaku mendengarnya. Nah, anak menyimak orang lain bicara itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi salah satu indikator mungkin ya, ketika anak sudah terbentuk perilaku mendengarnya. Jadi nggak cuek gitu, anak tuh tidak cuek. Ada anak tertentu yang tingkat kemampuan mendengarnya lebih bagus lagi, itu nggak cuma menyimak, tapi dia bahkan akan menunggu sampai orang lain itu selesai bicara. Kadang itu seperti itu ya. Jadi pada tingkat tertentu yang kemampuan mendengarnya lebih bagus gitu ya, itu sampai menunggu. Tapi kalau tingkat mendengarnya baru, misalkan menyimak aja kayak tadi itu yang saya contohkan yang usia 18 bulan itu, waktu itu baru 1 bulan implan kayaknya, saya ingat, saya kurang ya mungkin ya. Tapi ketika dia gitu, dia langsung kayak wow, ada suara dari mulut Bu Eli kayak gitu loh. Jadi wajahnya tuh kayak berbinar gitu matanya. Nah, kalau suara itu instruksi sifatnya, ada anak tertentu ya yang tingkat kemampuan mendengarnya lebih bagus. Ketika suara itu bersifat instruksi atau bahasa itu bersifat instruksi, maka anak akan menunjukkan respon dengan cara melakukan kegiatan sesuai instruksi, begitu kan. Kalau suara itu sifatnya informasi, kayak misalkan ada bebek, kuek kuek, bebeknya berenang, bebeknya kuek kuek, misalkan gitu ya. Kalau sifatnya informasi bahwa ini namanya bebek loh, maka anak akan menunjukkan respon dengan cara menyimak, melihat
dengan seksama, gambar yang dia di buku gitu ya, sambil mendengarkan kita. Kalau suara itu sifatnya komunikasi yang membutuhkan timbal balik atau jawaban, anak juga akan menjawab sesuai konteksnya, konteks pertanyaan kita. Jadi itu tingkatan-tingkatannya lah. Tapi kalau secara inti bahwa anak itu sudah memiliki perilaku mendengar, anak-anak tuh nggak akan cuek terhadap suara atau bunyi ya. Anak itu mulai berespon sesuai dengan apa yang kita informasikan dan lain sebagainya. Jadi termasuk bunyi ya, nggak hanya suara. Kalau suara kan sifatnya informasi atau bahasa. Kalau bunyi tertentu itu kalau kita tidak maknai, misalkan saya mengetok-ngetokkan ini di bangku, itu kan bunyi ya, dia bunyi. Tapi kalau saya tidak menginformasikan bahwa ini suara botol yang diketuk, maka kan tidak akan ada bahasa tentang itu. Nah, kalau bunyi ini pun sama. Ketika bunyi itu dia pahami sebagai bunyi ketukan pintu, misalkan anak udah tok-tok-tok, anak mungkin awal-awal kepo ya, ini apa sih gitu. Tapi ketika mulai meningkat, anak mulai paham bahwa bunyi yang seperti itu adalah bunyi pintu, maka anak pasti akan menunjuk pintu atau bahkan anak akan berlari ke arah pintu dan membukakan pintunya. Nah, pada taraf-taraf tertentu itu seperti itu. Nah, itu adalah kondisi di mana anak-anak sudah memiliki atau terbentuk perilaku mendengar. Inti dari semuanya adalah bahwa anak-anak ini tidak cuek atas input auditori, input bunyi, input suara yang kita berikan atau lingkungannya berikan. Karena dari lingkungan ini kan banyak banget ya, mulai dari suara es krim, nah gitu, yang sponsor sekilas, mohon maaf. Nah kayak gitu, kadang kan bunyi tukang jualan es krim lewat di luar, itu kan bunyi lingkungan ya. Nah itu ketika anak sudah mulai ada perilaku mendengar, itu dia tidak akan cuek terhadap itu, dia akan. Nah pada taraf tertentu anak yang sudah berbahasa, siap-siap mamanya, mama es krim, nah itu pasti akan seperti itu ya. Itu pada tingkatan tertentu ketika anak sudah advance atau komprehensif. Tapi pada titik awal setidaknya anak itu aware, sadar terhadap bunyi, tidak cuek, senang jika ada bunyi, senang jika ada suara, bereksplorasi terhadap bunyi itu gitu ya. Bahkan akan bereksplorasi dengan suaranya sendiri, dengan vokalisasi. Dia akan menikmati suaranya sendiri, kadang seperti itu. Nah berarti kemudian, nah terima kasih Mama Javier sudah bergabung. Ini sambil menunggu Javier sekolah ya Ma, bergabung. Terima kasih bergabung. Semoga suara saya bisa jelas, sinyalnya juga bagus. Terima kasih Mama Wulan, Mama Ummu Safana, Mama Khairan, Kak Yo. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali. Kalau misalkan, nah ini Mama Bintang, terima kasih sudah bergabung. Semoga lekas sehat Ma, dan bisa datang ke Aurika lagi, bisa ketemu lagi, bisa bercanda lagi bersama Bintang ya saat sesi terapi yang selalu lucu. Nah, Bintang ini juga salah satu contoh yang awal-awal ya, pemula ya, yang kemampuan mendengarnya pemula. Awal-awal pasti Mama Bintang juga masih ingat gimana cueknya Bintang terhadap suara gitu ya, gimana walaupun Mama berkomunikasi terhadap dia itu cueknya seperti apa gitu. Tapi ketika sekarang, waalaikumsalam, sama-sama Ma. Jadi ketika sekarang sudah mulai memiliki perilaku mendengar, itu gimana mulai tertata gitu ya perilakunya, mulai mau menyimak, mulai mau menunggu giliran gitu kan, dalam bicara itu mulai menunggu giliran dan lain sebagainya, banyak lah intinya gitu. Wah ini ada pertanyaan, saya senang sekali. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Mama Azam Puel, gimana caranya supaya anak mau konsisten mendengar panjang? Oke, terima kasih Mama Azam. Jadi kalau untuk mendengar panjang, ini prosesnya ada beberapa step ya Maya, beberapa tahapan. Tentu sebelum anak bisa mendengar panjang, dia harus dilatih dulu untuk misalkan kalau di FET itu ada istilah 1 auditory memory, 2 auditory memory, dan seterusnya. Nah untuk mendengar panjang itu biasanya dari pendek dulu Mah. Kalau pendek ini kita belum berhasil,
pasti kita nggak bisa kita nggak bisa lompat untuk langsung ke panjang ya, apalagi kalau sudah ke 4 auditory memory. Jadi perlahan latih dulu ke 1 auditory memory itu sampai konsisten. Jadi intinya perilaku mendengarnya kebentuk dulu yang tadi ya, yang tahapan-tahapan tadi, bahwa anak itu menyimak dulu kalau ada orang bicara atau ada suara-suara yang menginformasikan tentang bahasa. Jadi ke 1 auditory memory dulu. Biasanya gitu, terapis akan mengarahkan begitu. Dan ini nggak cuman di meja, jadi belajarnya tidak hanya saat azam ini di meja. Jadi sehari-hari juga bisa. Misalkan azam udah paham makan, udah paham minum, udah paham buang sampah, udah paham macam-macam lah ya, daftar kosakatanya pasti mama akan ngelis. Nah itu langsung diaplikasikan atau diterapkan sehari-hari di rumah. Azam, ayo makan yuk. 1. Azam mau makan, udah lapar nih Umi misalkan, atau mama atau bunda, manggilnya bunda ya. 2. Makan yuk Zam, udah lapar. 3. Ketika Azam tidak berespon atau dia masih kelihatan bingung gitu kan dengan informasi yang mama berikan, gandeng tangannya gitu ya, gandeng atau eye level lah ya, udah eye level. Jadi mama berdiri atau duduk sejajar di Azam, udah eye level gitu. Ayo makan, mama gandeng, terus langsung ke tempat makan. Jadi ada masa transisi dari proses belajar di meja itu ke aplikasi sehari-hari gitu. Nanti diulang lagi setiap hari. Ketika dia mulai berhasil terlatih itu tidak hanya di meja tapi juga sehari-hari ya, maka naik 2 auditory memory gitu. Jadi untuk anak-anak ini memang nggak bisa langsung lompat, langsung panjang, kalimat panjang banget, nggak bisa, memang harus perlahan. Kemudian yang kedua, kata kuncinya juga tidak langsung di depan tapi di belakang. Jadi misalkan Azam, ayo makan, nah kata kuncinya di belakang, nggak bisa langsung di depan. Misalkan makan yuk Azam, udah siang nih, lapar, nah kata kuncinya di depan kan, tadi makannya kan di depan. Nah itu juga nggak bisa langsung gitu. Jadi intinya latih dulu dari pendek, 1 auditory memory ya, atau 1 kata kunci, 1 hal yang perlu diingat anak melalui pendengarannya. Baru habis itu 2, Azam, ayo cuci tangan lalu makan. Nah ini kalau di meja biasanya bisa Bu Ali, tapi kalau sehari-hari kok belum bisa. Nah masa transisi ini yang perlu kita latih. Jadi kalau di meja ini dia udah bisa 2 auditory memory gitu ya. Ini nanti akan dibahas kok sama Bu Iva, auditory memory. Nah ikutan ya, ikutan live-nya juga. Jadi Ibu Iva akan membahas lebih dalam tentang auditory memory. Ini saya contohin aja. Jadi intinya 2 kata kunci. Ternyata dia paham di meja, kita langsung latih. Ayo Zam, cuci tangan dulu lalu makan. 3 kali input auditori nih misalkan, atau kalau perlu 5 kali gitu ya. Ayo Zam, cuci tangan lalu makan. Nah kalau udah dia tidak berespon atau dia kelihatan bingung, mama gandeng langsung, kita ajak. Jadi sambil jalan kita juga ngomong, ayo cuci tangan lalu makan. Jadi digiring, dibimbing cuci tangan. Nah setelah itu makan. Nah jadi kayak gitu. Tunggu, mohon maaf ada sponsor lagi, suaranya kayak katanya gembresek ya. Tunggu sebentar, saya atur kembali posisinya. Oke. Nah itu begitu. Oke, semoga tidak ada suara-suara lagi. Tunggu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah oke, kita lanjutkan. Nah itu seperti itu Mama Azam, semoga membantu. Tapi kalau untuk konsistensi, memang Mama tidak bisa sendiri ya. Mama tidak bisa sendiri, Mama perlu kerjasama juga dengan tim yang Mama bentuk. Karena kebetulan kan Mama juga Azam belajar dengan Pak siapa namanya, saya lupa, siapa itu ya, saya lupa. Nah itu nanti Mama komunikasikan juga ke pendampingnya Azam di rumah, sehingga cara yang Mama pakai untuk ngajarin Azam juga dipakai oleh rekan Mama ya, partner Mama ya, gurunya Azam itu tadi yang datang ke rumah, atau ketika keluarga lain di rumah juga seperti itu. Jadi ketika mengkomunikasikan ke Azam ada step atau tahapan gitu ya, karena Azam juga
umur udangnya umur 5 ya Maya, umur 5 mau 6 ya, 5 tahun berapa. Nah jadi ada konteks dia sudah cukup besar juga, jadi proses untuk dia memahami informasi itu akan berbeda, sehingga pengulangan yang mama lakukan perlu cukup banyak gitu. Jadi pengulangan, baik itu pengulangan yang sifatnya dengan duduk konsentrasi di meja gitu ya, dikondisikan, serta pengulangan yang sifatnya sehari-hari, langsung penerapan itu gitu. Jadi larinya ke situ. Kalau konsistensinya itu sudah terjaga dalam arti tidak hanya mama sendiri tapi juga habilitasi keluarga, kemudian konsistensi yang sifatnya adalah tidak hanya di meja tapi juga kegiatan sehari-hari. Nah itu kalau dilakukan sehari-hari insya Allah akan terbentuk. Yang penting kita kasih dia waktu dalam memproses informasi itu, karena memang usianya sudah cukup besar ketika mendapatkan penanganan intervensi teknologi pendengaran dan EVT itu begitu. Semoga membantu. Jadi nanti pesan saya kalau masih penasaran dengan auditory memory bisa hadir di live-nya Bu Iva. Insya Allah 2 minggu lagi kemungkinan tentang auditory memory ya, stay tune. Nah, wah, selamat bergabung Mama Noval. Kangen sekali Mama Noval Pontianak. Semoga sehat selalu, Ma. Noval juga baik-baik ya. Noval ini juga waktu itu late intervention. Juga luar biasa sekali mamanya, luar biasa sekali, karena nonstop ngajarin Noval ya, nonstop banget. Saya inget banget waktu itu 1 bulan tuh Mama Noval ini saya target, Mas 1 bulan harus 100 kosakata baru tuh, saya inget banget. Dan mamanya itu termasuk mama yang semangat banget untuk mencapai itu, yang akhirnya Noval juga bisa mencapai target itu, keren. Yang akhirnya juga dari awal masuk baru soundword waktu itu ya Maya, akhirnya bisa berkomunikasi 2 arah sederhana. Lumayan kangen banget. Nah ini juga ada Mama Joyka. Nah Mama Joyka ini selamat bergabung Ma. Kangen banget juga sama Joyka yang imut-imut lucu-lucu banget. Datang ke sini usia 18 bulan. Udah kangen sekali saya sama mama-mama ini. Padahal udah baru berpisah kemarin ya Mama Joyka, tapi udah kangen. Semoga sehat selalu Ma, sekeluarga. Sekarang yang penting tuh sehat pokok intinya ya. Kangen Bu. Kangen juga. Oh ini saya jadi membacain komentar, nggak apa-apa ya. Saya lagi kangen loh. Kangen aku juga. Iya Coco, kangen juga sama Musa. Kita ketemu lagi nanti ya tanggal 25 ya Co ya. Datang ya. Aduh kok jadi gosip di sini. Mohon maaf jadi temu kangen. Mama Azam siap, Masya Allah, terima kasih banyak, sehat selalu, nanti kami kesana lagi. Oke, kita tunggu kedatangannya Mama Azam dari Banjarmasin, Masya Allah. Oke, terima kasih banget. Jadi kangen-kangenan, serius deh, beneran ini jadi kangen banget karena memang ini sedikit cerita. Jadi awal ketika anak-anak itu bergabung di Yayasan Aurika itu kan memang ya namanya awal ya, jadi memang belum berbahasa, baru belajar mendengar gitu kan, jadi pasti membentuk perilaku mendengarnya tuh saya tahu banget orang tua ini mengalami kendala gitu ya, tapi luar biasa dengan prosesnya yang konsisten, kesabaran, terus juga sering tanya, sering ikut parenting, ikut komunitas gitu ya, sering-sering menggali ilmu, mempraktekkan di rumah, akhirnya perilaku mendengar tuh terbentuk, anak tuh punya bahasa, punya pondasi untuk berkomunikasi, sehingga pulang ke daerahnya itu benar-benar kayak menyisakan pengalaman manis gitu. Oke. Kita sudahi kangen-kangenannya, kita lanjutkan. Nah, berarti gimana sih cara membentuk perilaku mendengar? Tadi kan kita sudah bahas ya tentang Noval bilang Bu Eli Aurika Surabaya. Aduh Noval, I miss you so. Salam ya Ma buat Noval, salam sayang banget, lancar-lancar semuanya, sehat selalu. Oke. Nah, jadi gimana sih membangun perilaku mendengar? Oke, back to topic. Yang pertama adalah conditioning. Mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan istilah conditioning. Jadi conditioning link sound itu paling mudah ketika misalkan kita menggunakan ring, biasanya donat tuh ring yang dimasukin
Itu kan, itu yang paling umum digunakan. Walaupun sebenarnya nggak pakai ring juga nggak apa-apa sih. Kita bisa pakai yang lain. Intinya conditioning itu kita melatih anak untuk benar-benar menyimak. Jadi misalkan ini anak gitu ya, kita jadi modelnya. Jadi ketika ada terapis yang link sound gitu, anak kan udah buru-buru masukin nih, Nah, kita orang tua awal-awal kita pegang dulu sebagai kode bahwa no sound gitu ya. Intinya gitu, belum ada suara, kita diem, kita tidak bergeming, walaupun dia masukin gitu tidak bergeming. Kita sebagai model bahwa kalau ada suara baru masukin gitu. Nah, conditioning ini tuh prosesnya juga nggak cepet ya, butuh proses, butuh waktu. Mama Joyka aja mungkin kalau sharing juga mungkin butuh waktu 1 bulan untuk melatih Joyka yang usianya waktu itu 18 bulan, jadi masih 1,5 tahun usianya Joyka. Itu butuh waktu 1 bulan untuk bisa melatih Joyka conditioning, kurang lebih 1 bulan, sampai anak itu paham bahwa ini nggak asal masukin loh nak, kalau ada suara baru masukin loh lah, kayak gitu. Itu conditioning, itu penting banget. Nah, yang kedua adalah habilitasi keluarga. Artinya adalah kompak, bahwa ketika mama berkomunikasi secara visual, slip of the tongue, bahwa mama ketika berkomunikasi secara lisan atau verbal, maka anggota keluarga yang lain juga sama gitu. Jadi ketika mama bilang ayo dek makan yuk, tanpa gini ya, pokoknya full mendengar, ayo dek makan yuk, kita makan ya, kita makan, terus baru diajak. Nah, anggota keluarga lain juga sama, menggunakan lisan itu sebagai bentuk komunikasi gitu. Jadi intinya adalah kompak. Ketika mama sudah lisan, tapi misalkan kakaknya atau adiknya karena belum paham ya mungkin ya gitu, jadi visual gitu. Itu yang akhirnya mungkin akan mempertahankan anak itu jadi visual terus, karena kan nggak konsisten ya, nggak sama antara mamah dan kakaknya tadi gitu, goyang-goyang lagi. Nah, jadi harus kompak semua anggota keluarga. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Konsisten artinya apa? Kalau tadi kan kompak nih, habilitasi keluarga, semuanya harus melalui mendengar loh ya. Gesturnya diminimalkan, ini ditahan dulu. Jadi kalau misalkan ngomong dadah, 1, dadah dek, 2, dadah, baru dadah gitu. Misalkan gitu, jangan buru-buru. Dadah dulu, mana dadanya? Nah, itu terlalu buru-buru. Jadi intinya adalah tadi kompak, habilitasi keluarga, semuanya menggunakan mengoptimalkan kemampuan mendengar. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Konsisten maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita nih ketika ngajak makan tuh udah tanpa gestur misalkan gitu, udah full mendengar gitu, tapi namanya kelupaan gitu ya, ketika anak mau tidur padahal masih pakai alat, masih bisa mendengar, kita buru-buru bilang, dek sini bobo yuk, misalkan gitu. Nah, itu kan gestur ya, jadi kita nggak konsisten antara kadang-kadang lisan, kadang-kadang gestur. Nah, itu yang perlu dihindari. Jadi semua konteks kita bahasakan melalui lisan. Nah, yang terakhir adalah kita beri mereka kesempatan untuk berproses dan mendapatkan tantangan. Ini yang terakhir banget. Maksudnya apa? Berproses itu intinya gini. Kita beri waktu anak untuk memproses informasi auditori yang kita berikan. Kita beri waktu mereka untuk memahami bahasa yang kita berikan. Jadi ada cerita nih dari beberapa ortu tuh yang gini, kadang kalau pas buru-buru gitu yang penting paham, Bu Eli, udah saya langsung ayo cepet sini masuk mobil cepet. Nah itu biar anak tuh cepet paham, kadang seperti itu. Nah ini yang kita harus sama-sama ngerem. Saya juga kadang-kadang harus ngerem nih ya, sama-sama hati-hati. Pokoknya tetap konsisten apapun kondisinya. Kita bahasakan, ulangi, kasih jeda, kasih waktu untuk tunggu. Kita tunggu respon anak. Kalau sudah diulangi misalkan 3 atau 5 kali nggak paham, baru kita tunjukkan bendanya, minum, atau kita ajak cuci tangan. Itu baru ke visualnya atau ke kegiatannya langsung. Intinya jangan buru-buru. Kita kasih dia waktu untuk memproses itu gitu.
Jangan asal mohon maaf. Jadi kita nggak boleh asal, yang penting anak cepet paham deh, cepet connect. Kita tunggu dulu, karena namanya anak-anak kan adaptasi ya Bapak Ibu ya, baru pakai alat, jadi dia adaptasi. Kita tunggu, kita ulangi. Nah, yang kedua, apa sih maksudnya tantangan? Poinnya adalah gini, bahwa tidak semua hal yang diinginkan atau dibutuhkan anak tuh kita kasih kemudahan. Loh, maksudnya apa? Challenge, kita beri tantangan, taruh mainan yang tidak bisa dijangkau anak dengan mudah, sehingga mereka itu perlu kita, dan kemudian terdorong untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, dengan begitu tercipta momen bagi kita untuk membahasakan dan berkomunikasi. Misalnya anak menarik-narik baju kita tuh sambil nunjuk-nunjuk mainannya gitu ya, kita bisa bahasakan, adik mau main, mainannya tinggi ya, adik belum bisa ambil, mainannya tinggi, mau ambil mainan sama mama, misalkan gitu. Nah, ketika itu terjadi kan berarti ada momen ya, kita bisa membahasakan, oh mainan, ternyata aku tuh mau mainan, oh ternyata mainannya tinggi, oh ini aku nggak bisa. Nah, itu kan kita ada kesempatan untuk menginformasikan gitu ya. Jadi itu yang harus kita siapkan, karena sebaliknya jika semuanya sudah disediakan, maka momen untuk berkomunikasi akan sangat minimal. Jadi anak juga tidak akan terdorong untuk bicara, komunikasi juga nggak akan terjadi, karena aktivitasnya tuh semuanya udah ready, udah siap, udah ada di hadapannya, jadi tidak lagi mau dengerin kita gitu, karena udah terlampau asyik. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini. Inti dari semua poin-poin tadi adalah mendengar, sehingga ketika perilaku mendengar itu sudah terbentuk, langkah kita untuk memasukkan pemahaman yang jauh lebih banyak dan jauh lebih kaya itu lebih mudah, karena mereka sudah terbiasa mendengar, terbiasa menyimak gitu ya, dan mereka pun akhirnya akan belajar untuk berbicara dan berkomunikasi secara lisan yang kita kembangkan di rumah. Jadi demikian tips kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini senang sekali bisa, walaupun cuma baca komen ya, tapi saya udah membayangkan senangnya ketemu mama-mama walaupun virtual. Salam semangat untuk semua keluarga yang sedang mendampingi putra-putrinya di rumah meraih titik optimalnya. Jadi selamat hari pendengaran untuk anak-anak istimewa kita. Semoga Allah ya, semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan ilmu dalam mendampingi anak-anak kita tercinta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu sahabat Aurika. Besok masih ada live bersama Dr. Dahlia dan Bapak Gutomo. Jangan lupa ikut. Wassalamualaikum.